Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mutiara. Kali ini kalian akan belajar matematika, materi operasi hitung campuran. Kalian akan belajar untuk melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Perhatikan materi berikut. Operasi hitung campuran bilangan cacah. Yang pertama ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Maka, kerjakan operasi hitung urut dari kiri. Kecuali terdapat soal dalam tanda kurung. Kerjakan operasi hitung dalam kurung terlebih dahulu. Contoh yang pertama. Ada soal penjumlahan dan pengurangan. Karena memiliki kedudukan yang sama, maka kerjakan urut dari kiri. 5.675 ditambah 4.750 sama dengan 10.425. Kemudian baru dikurangi 3.880 sama dengan 6.545. Contoh yang kedua. Karena ada dalam tanda kurungnya, maka kerjakan operasi hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi, 4.250 dikurangi 2.620, hasilnya 1.630. Kemudian, 3.275 baru ditambahkan dengan hasil yang tadi, 1.630, sama dengan 4.905. Selanjutnya ada operasi hitung perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama. Maka kerjakan operasi hitung urut dari kiri. Kecuali terdapat soal dalam tanda kurung. Kerjakan operasi hitung dalam kurung terlebih dahulu. Contoh yang pertama, karena hanya ada operasi hitung perkalian dan pembagian, maka kerjakan urut dari kiri. 250 dikali 50 hasilnya 12.500, kemudian dibagi 25 sama dengan 500. Contoh yang kedua, sama, kerjakan urut dari kiri. 1.500 dibagi 50 sama dengan 30, hasilnya dikali 14 sama dengan 420. Contoh yang ketiga, karena ada tanda kurungnya, maka kerjakan dari operasi yang ada dalam tanda kurungnya. 250 dibagi 25 sama dengan 10. Kemudian kerjakan seluruhnya, yaitu 75 dikali 10 sama dengan 750. Yang ketiga, operasi hitung campuran bilangan cacah. Aturan pengerjaan operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama, operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, baru operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Jika ada operasi penjumlahan dan pengurangan, dikerjakan urut dari paling kiri. Contoh. Karena ada tanda dalam kurung, yang dikerjakan pertama adalah yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu. 1.500 dibagi 30, hasilnya 50. Kemudian perhatikan operasi hitung campuran
dari awal karena ada tanda penjumlahan, perkalian, dan pengurangan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. 40 dikali 150 hasilnya 6.000. Mulai dari depan, ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, memiliki kedudukan yang sama, maka kerjakan urut dari kiri. 250 ditambah 6.000 sama dengan 6.250 dikurangi 50. Hasilnya 6.200. Contoh selanjutnya, tidak ada dalam kurung, maka kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Kerjakan adalah 400 dibagi 50 sama dengan 8. Kemudian 200 dikali 5 sama dengan 1000. Mulai dari depan ada operasi pengurangan, maka kerjakan urut dari kiri. 1500 dikurangi 8 sama dengan 1492. Ditambah 1000 sama dengan 2492. Selanjutnya, menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacat. Langkah-langkahnya, yang pertama, pahamilah soal cerita dengan baik. Contoh, Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Yang kedua, tulislah kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Penyelesaian kalimat matematikanya adalah 12 kantong permennya dikali setiap kantong yang berisi 36 dan dibagikan, maka dibagi 27. Kemudian langkah selanjutnya, hitung kalimat matematika yang telah dibuat. Karena operasi perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama, maka dikerjakan urut dari sebelah kiri. 12 dikali 36 sama dengan 432. Dibagi 27 sama dengan 16. Jadi, banyak permen yang diterima setiap teman Mita adalah 16 bungkus. Selanjutnya, ada operasi hitung campuran pecahan. Yang pertama, mengubah berbagai bentuk. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya, mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, atau seterusnya. Contoh yang pertama, 3/10 sama dengan 0,3. Yang kedua, 45/100 sama dengan 0,45. Yang ketiga, 125/1000 sama dengan 0,125. Yang keempat ada 3/4. Kita jadikan penyebutnya menjadi 100 dengan dikali pembilang dan penyebut yang sama, yaitu 25/25. 3 dikali 25 sama dengan 75. 4 dikali 25 sama dengan 100. 75/100 bilangan desimalnya adalah 0,75. Contoh yang kelima, 1/2/5 itu adalah pecahan campuran. Kita jadikan dulu pecahan biasa, yaitu 7/5. Kemudian jadikan penyebutnya menjadi 100 dengan dikalikan pembilang dan penyebut yang sama, yaitu 20/20. 7 dikali 20 sama dengan 140. 5 dikali 20 sama dengan 100. 140/100 bilangan desimalnya adalah 1,40. Disederhanakan menjadi 1,4. Contoh yang keenam, 5/8. Penyebutnya kita jadikan 1000 dengan dikali pembilang dan penyebut yang sama, yaitu 125. 5 dikali 125 sama dengan 625.
8 dikali 125 sama dengan 1000. 625 per 1000 sama dengan 0,625. Selanjutnya, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Caranya mengubah menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, atau seterusnya. Contoh, 0,8 sama dengan 8/10. Kemudian kita bagi dengan pembilang dan penyebut yang sama, yaitu 2/2. Sederhanakan. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 0,8 sama dengan 4/5. Selanjutnya 0,25. Bilangan pecahannya adalah 25/100. Kita sederhanakan dengan membagi dengan pembilang dan penyebut yang sama, yaitu 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Selanjutnya ada 0,375. Bilangan pecahannya adalah 375 per 1000 dibagi dengan 125. 375 dibagi 125 sama dengan 3. 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Jadi 0,375 sama dengan 3/8. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Caranya, mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Contoh yang pertama, 1/4. Kita kalikan dengan pembilang dan penyebut yang sama, yaitu 25/25, agar penyebutnya menjadi 100. Jadi 1 dikali 25 adalah 25, 4 dikali 25 100. 25/100 sama dengan 25%. Contoh yang kedua, 4/5. Kita jadikan berpenyebut 100 dengan mengalihkan 20/20. 4 dikali 20 sama dengan 80. 5 dikali 20 sama dengan 100. 80/100 sama dengan 80%. Cara lainnya, contohnya 1/4. 1/4 kita kalikan dengan 100%. 100 dibagi 4 sama dengan 25. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi 1 dibagi 1 dikali 25 hasilnya 25%. Selanjutnya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya, mengubah persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian disederhanakan menjadi pecahan paling sederhana. Contoh yang pertama, 20%. Kita jadikan pecahan berpenyebut 100, yaitu 20/100. Kemudian disederhanakan dengan dibagi bilangan yang sama. 20 dibagi 20 sama dengan 1. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi 20% sama dengan 1/5. Selanjutnya 75%. Kita ubah pecahan berpenyebut 100, yaitu 75/100. Kita sederhanakan dengan dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 25/25. 75 dibagi 25 sama dengan 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Selanjutnya 125%. Kita jadikan pecahan berpenyebut 100. Itu 125 dibagi per 100. Kita sederhanakan dengan dikali 25 dibagi 25. Jadi 125 dibagi 25 sama dengan 5. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Hasilnya 5/4.
Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bilangan ini bisa disederhanakan lagi menjadi pecahan campuran. 5 dibagi 4 adalah 1. Sisanya 1 tidak bisa dibagi dengan 4. Maka penulisannya 1/4. Selanjutnya, mengubah desimal menjadi persen. Caranya, mengubah desimal menjadi pecahan berpenyebut 100. Contoh yang pertama, 0,2. Cara yang benar pecahannya adalah 2/10. Kemudian untuk menjadikan pecahan berpenyebut 100, kita kalikan dengan 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. 10 dikali 10 sama dengan 100. 20/100 sama dengan 20%. Selanjutnya 0,35 langsung kita jadikan pecahan berpenyebut 100, yaitu 35/100. Bentuk persennya adalah 35%. Contoh yang ketiga adalah 0,125. Kita jadikan pecahan berpenyebut 100. 125/1000. Maka kita bagi 10. 125 dibagi 10 sama dengan 12,5. 1000 dibagi 10 sama dengan 100. 12,5/100. Hasilnya 12,5%. Kemudian mengubah persen menjadi desimal. Caranya, mengubah persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian mengubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Contoh yang pertama, 2%. Kita jadikan pecahan berpenyebut 100, yaitu 2/100. Bilangan desimalnya adalah 0,02. Yang kedua ada 45%. Kita jadikan pecahan berpenyebut 100, yaitu 45/100. Bilangan desimalnya adalah 0,45. Yang ketiga, 50%. 50/100. Bilangan desimalnya adalah, kita sederhanakan dulu dengan dibagi 10. 50 dibagi 10 sama dengan 5. 100 dibagi 10 sama dengan 10. 5/10 bentuk desimalnya adalah 0,5. Selanjutnya, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ubah menjadi bentuk pecahan yang sama, misal pecahan biasa. Penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama, maka kerjakan urut dari sebelah kiri. Sebelum mengerjakan, kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 1/4/5 menjadi 9/5, 0,25 menjadi 1/4, dan 3/4 tetap sebagai pecahan 3/4. Selanjutnya kerjakan urut dari kiri. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi 20, yaitu 36/20 dikurangi 5/20 ditambah 15/20. 36 dikurangi 5 sama dengan 31. Kemudian ditambah 15. Jadi hasilnya 46/20. Kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Jadi 2, 6/20. 6/20 bisa disederhanakan lagi dengan dibagi 2, yaitu 3/10. Jadi hasilnya adalah 2, 3/10. Yang ketiga, operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Ubah menjadi bentuk pecahan yang sama, misal pecahan biasa. Perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama, maka kerjakan urut dari sebelah. Sebelumnya, kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 4/5 berupa pecahan biasa, kita tulis lagi. 0,2 kita ubah menjadi pecahan, yaitu 1/5. Dikali 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 3/2. Kerjakan urut dari sebelah kiri. 4/5 kita kali dibagi 1/5 bisa dibalik. Untuk mengalikannya bisa dibalik.
penyebutnya jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi seperti ini. Kerjakan urut dari kiri. 4 dikali 5, kerjakan silang. 4/1 dikali 3/2. Selanjutnya 4 dikali 3 12, 1 dikali 2 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian yang keempat, operasi hitung campuran pecahan. Ubah menjadi bentuk pecahan yang sama. Misal pecahan biasa. Langkah-langkahnya, operasi dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Karena tidak ada yang dalam kurung, maka kita kerjakan perkalian dan pembagiannya dulu. Berarti 0,6 kita kali 1/2. Sebelumnya kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Seperti ini, 3/4 tetap 3/4, 0,6 pecahan biasanya 3/4, kemudian 1/2 pecahan biasanya 3/2. Kerjakan operasi perkalian terlebih dahulu. 3/4 kita tulis lagi, kemudian 3 kali 3 sama dengan 9, 5 kali 2 sama dengan 10, jadi 9/10. Kemudian untuk menambahkan 3/4 ditambah 9/10 dengan cara menyamakan penyebutnya menjadi 20. Hasilnya 15/20 ditambah 18/20. 15 ditambah 18 sama dengan 33/20. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa dijadikan pecahan campuran. Hasilnya adalah 1/13/20. Selanjutnya, menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pecahan. Contoh, kita pahami dulu soalnya. Ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 1/2 kg. Untuk keperluan membuat kue, ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,75 kg. Setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 3/5 kg. Berapa kilogram tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue? Penyelesaiannya, kalimat matematikanya adalah 3/1/2 ditambah 0,75 dikurangi 3/5. Kita jadikan dulu semuanya menjadi desimal. 3/1/2 bentuk desimalnya adalah 3,5 ditambah 0,75 dikurangi 3/5 bentuk desimalnya adalah 0,6. Karena operasi penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama, maka kerjakan urut dari sebelah kiri. Jadi 3,5 ditambah 0,75, kemudian hasilnya dikurangi 0,6 sama dengan 3,65. Jadi, tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue sebanyak 3,65 kg. Nah, sekian penjelasan ibu. Semoga kalian memahami penjelasan ibu. Penugasan matematika selanjutnya akan ibu share melalui grup WhatsApp. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.